Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ayo mengamati upacara bendera. Perhatikan gambar. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, Ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Sekarang, ayo berlatih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo, dengarkan cerita fabel Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati.
Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei, hei ikan, apakah engkau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika engkau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai. Ajak si ikan. Wow, sudah bagus. Aku setuju. Sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, pesan moral yang terdapat dalam cerita fabel tersebut adalah cerita antara si ikan dan burung adalah kita harus saling membantu dengan teman. Karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jangan takut berbuat kebaikan. Sekarang ayo bercerita. Ayo, ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan guru. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Ya, betul. Jawabnya adalah ikan dan burung. Nomor 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Ya, cerita tersebut berada di pinggiran sungai. Nomor 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Ya, cacing-cacing itu berada di dasar sungai. Nomor 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Nomor 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Sekarang ayo berdiskusi. Ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas ialah, bisa kita baca, sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Misalnya, 1. Menolong teman yang sakit. 2. Menjalankan tugas piket bersama-sama. 3. Saling menghargai. Dan 4. Tidak membeda-bedakan teman. Itulah contoh dari sikap hidup rukun di kelas. Sekarang kita coba untuk membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan gambar tersebut dengan baik-baik.
bagian yang diarsir maupun bagian yang tidak diarsir mempunyai besaran yang sama. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pada gambar sebelah kiri, pembagian tidak sama besar. Bagian yang diarsir itu wilayahnya lebih kecil dibandingkan wilayah yang tidak diarsir. Sedangkan sebelah kanan, pembagian sama besar. Sehingga pada gambar ini menunjukkan gambar yang benar. Besarnya sama antara yang diarsir dan yang tidak. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/2. Ya, oke. 1/2. Berikutnya, nomor 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan ya. Yang diarsir kita tulis angka 1, jumlah bangunannya ada 3 sehingga kita bisa menulisnya 1/3. Nomor 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan. Ya, betul. Yaitu 1/4. Ya. Sekarang ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. 1/2. Gambar sebelah kanan. 1/3. Gambar sebelah kiri. 1/4. Gambar sebelah kiri. 1/2. Gambar sebelah kiri. Dan 1/3. Ya, yang atas adalah yang kanan, yang di bawah adalah bagian kiri. Kemudian 1/4 adalah gambar sebelah kanan. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Perhatikan gerak dasar berikut. Gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Sekarang ayo mencoba. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang. Marilah kita baca, ucapkan Alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.